Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Wahyu, NIM 082 sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Nugraha, NIM 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Setiawan, NIM 083. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan uang terdapat di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lainnya. Pengertian tentang pendapatan nasional dapat ditinjau dari sudut pandang berikut. Yang pertama, produk nasional kotor atau gross national product, keseluruhan dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat di dalam waktu tertentu, baik barang-barang konsumsi maupun barang-barang investasi. Nilai barang produksi tersebut dinyatakan dengan uang pada harga pasar yang berlaku. Yang kedua, pendapatan nasional kotor atau gross national income, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat dalam pengertian manpower yang umumnya mempunyai jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, pendapatan di sini meliputi Pendapatan di sini meliputi balas jasa baik terdapat proses produksi secara langsung ikut serta di dalam proses produksi. Yang ketiga, golongan pendapatan yang diterima oleh orang-orang yang secara langsung ikut serta dalam suatu proses produksi. Pemilik tanah akan menerima sewa tanah. Pemilik tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Pemilik modal akan memperoleh balas jasa dalam bentuk bunga. Pengusaha atau entrepreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Yang keempat, golongan pendapatan yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak langsung terlihat pada proses-proses produksi, yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan secara bebas seperti dokter dan pengacara. Orang-orang yang bekerja di dalam suatu lembaga atau organisasi seperti pegawai negeri dan ABRI. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk nasional kotor atau gross national product adalah jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam waktu 1 tahun berdasarkan harga pasar yang berlaku. Yang kedua, produk nasional bersih atau net national product atau bisa disingkat dengan NNP diperoleh dari jumlah GNP setelah dikurangi dengan barang modal untuk penggantian. Pendapatan yang ketiga, pendapatan nasional bersih net national income atau net national income bisa disingkat NNI diperoleh dari NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang keempat, personal income atau pendapatan perseorangan. Yang kelima, disposable income adalah sejenis pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan. Disposable income ini diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan pendapatan. Dalam metode ini, cara yang dilakukan adalah menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat
sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan. Faktor produksi pendapatan simbol: tanah sewa, R atau rent, tenaga kerja upah atau gaji W, wages, modal bunga I, interest, skill laba P atau profit. Untuk mencari besarnya pendapatan nasional dirumuskan yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Yang kedua, metode pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value add yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Berbagai sektor dalam perekonomian antara lain: yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, gas, dan air bersih. Kelima, bangunan. Keenam, perdagangan, restoran, dan hotel. Ketujuh, pengangkatan dan komunikasi. Kedelapan, keuangan, persewaan, bangunan, dan jasa perusahaan. Serta yang kedelapan ini, jasa-jasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Pengeluaran yang dihitung bukan berasal dari nilai transaksi barang jadi. Hal itu dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda. 4 sektor rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Pada sektor rumah tangga ini, pengeluaran yang berupa pembelian barang atau jasa yang biasa disebut dengan konsumsi. Yang kedua adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Pengeluaran pada rumah tangga ini dilakukan sebagai pembentukan barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lebih lanjut atau yang diistilahkan oleh investasi. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran konsumsi pemerintah, misalnya pembayaran gaji, pembelian ATK. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah untuk investasi, misalnya pembuatan jalan, jembatan, maupun tol. Yang keempat, rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih. Pengeluaran untuk rumah tangga ini merupakan selisih dari nilai ekspor terhadap nilai impor yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Cara menghitung pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional dapat ditinjau dalam 3 sisi. Yang pertama, ditinjau dari arus produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor atau bidang usaha yang ada pada suatu negara dikalikan dengan harga pasar yang berlaku selama 1 tahun. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode ini dipandang sebagai cara yang paling mudah dan mendekati kebenaran, karena setiap bidang atau sektor usaha menghasilkan barang maupun jasa. Yang kedua, ditinjau dari arus pendapatan. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi, yaitu pendapatan para pemilik tanah, pendapatan tenaga kerja, pendapatan pemilik modal, pendapatan yang diterima oleh pengusaha atau profit. Yang ketiga, ditinjau dari arus pengeluaran. Pendapatan nasional dapat dihitung dari jumlah pengeluaran para pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu pengeluaran rumah tangga perorangan yang dibelanjakan untuk barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran rumah tangga perusahaan yang digunakan untuk investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran guna memperlancar pemerintah. Yang keempat, pengeluaran masyarakat luar negeri yang berkaitan dengan ekspor maupun impor. Nilai pendapatan nasional memiliki peran yang sangat penting. Maka dari itu, setiap negara sangat memerlukan pendapatan nasional dengan perhitungan yang benar setiap tahunnya.
Peran penting nilai pendapatan nasional yang pertama, sebagai alat untuk mengukur tingkat hidup atau kemakmuran. Semakin tinggi nilai pendapatan nasionalnya, maka tingkat kemakmuran rakyatnya juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Tingkat kemakmuran rakyat itu di suatu negara diukur berdasarkan tingginya pendapatan per kapita. Yang kedua, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Struktur perekonomian dapat diketahui dengan melihat bidang-bidang atau sektor kegiatan yang menyumbang paling besar terhadap jumlah nilai pendapatan nasional tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan dan menyusun berbagai kebijakan. Artinya, dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan pada bidang tertentu yang kontribusinya rendah atau tinggi terhadap nilai pendapatan nasional. Yang keempat, untuk mengetahui kemanfaatan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Artinya, sejauh mana kemanfaatan hubungan dengan luar negeri dapat menunjang atau menumbuhkan perekonomian nasional. Yang kelima, untuk membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Aktivitas kegiatan masyarakat dalam perekonomian dapat dipantau melalui nilai pendapatan nasional. Apabila dari tahun ke tahun nilai pendapatan nasional mengalami peningkatan, maka peningkatan ini mengindikasikan aktivitas perekonomian masyarakat pun juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Pengeluaran nasional, salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional yang dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian, meliputi tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum, semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya. Yang kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran adalah output nasional per kapita atau pendapatan per kapita. Nilai output per kapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Lalu, yang ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural atau mendasar yang dihadapi oleh suatu perekonomian. Jika sebagian besar dari output nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka perekonomian tersebut mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya. Jika sebagian besar output nasional sebagian besar output nasional berasal dari sektor pertanian atau ekstraktif, maka perekonomian tersebut berhadapan dengan ketimpangan masalah struktur produksi. Itulah sebabnya perhitungan output nasional yang lebih dikenal dengan pendapatan nasional merupakan pokok pembahasan awal dalam teori ekonomi makro. Dalam analisis makro, ekonomi menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat atau permintaan agregat menunjukkan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Komponen-komponen dari pengeluaran agregat tersebut meliputi 1. Pengeluaran konsumsi perorangan rumah tangga, yang biasanya disingkat oleh C. Yang kedua, pembentukan modal sektor swasta atau dinyatakan sebagai investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau government expenditure, disingkat dengan G, yaitu pengeluaran untuk membeli barang untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, neto ekspor atau ekspor neto, yaitu nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Ekspor suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, dikurangi dengan nilai pengeluaran untuk impor barang dan jasa, termasuk teknologi yang didatangkan atau dibeli dari luar negeri atau dari negara lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.